Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion. Saya menyapa Bapak Ibu dan bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita hari ini. Untuk itu mari berdoa. Dimuliakan dan dikuduskanlah namamu, Engkau Allah yang hidup, yang memelihara kami semua, mengasihi kami semua. Pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, kasihani kami dan layakkan kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat tertanam baik dalam hati kami, menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih. Bersabdalah karena sesungguhnya kami siap. Di dalam Kristus Yesus itu telah Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan harian Gereja Toraja Senin 27 Desember 2021, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu Kristus sebagai fondasi hidup. Kristus sebagai fondasi hidup. Ibu bapak, saudara-saudari, ketika kita melihat sebuah bangunan yang tinggi dan besar, pasti memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Hal ini harus dilakukan
Karena ketika fondasi dan bangunan tidak kuat, maka bangunan tersebut pasti tidak akan mampu berdiri tegak, alias akan roboh. Ibu bapak saudara-saudari, begitu pula juga dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan badai itu akan datang menerpa kita, seperti bangunan yang diterpa oleh hujan badai dan lain sebagainya. Hidup kita juga banyak dipenuhi dengan badai gelombang yang dapat menggoyahkan hidup kita. Oleh karena itu penting sekali memiliki fondasi hidup yang kuat dan kokoh, supaya ketika angin, badai, gelombang atau guncangan melanda hidup kita ini, kita mampu berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Ibu bapak saudara-saudari, siapakah fondasi hidup itu? Dalam bacaan kita dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ibu bapak saudara-saudari, Kristus adalah fondasi yang kokoh, yang kuat. Karena ketika kita percaya kepadanya, Ia akan menguatkan kita ketika kita diterpa masalah, pergumulan, penderitaan hidup. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sangat jelas ibu bapak, ketika kita mau menjalani hidup ini, kita mohon pertolongannya, kita mohon kekuatan daripadanya, karena Dia akan menguatkan, memampukan kita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk itu, mari menjadikan Kristus sebagai fondasi hidup kita, agar kita kuat melewati segala macam penderitaan masalah hidup ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, hingga hari ini kami dimampukan untuk bangun dengan kekuatan baru, kesehatan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami juga telah membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu ini dalam hidup kami, menjadikan Kristus sebagai fondasi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, menguatkan mereka dalam menghadapi proses-proses pemulihan, dan kelak mereka memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berduka. Engkau akan memakai orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, hingga dapat melalui duka cita itu dengan terus mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Bapa di sorga, terima kasih.
terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menjaga, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dari hari ke hari mereka terus mengandalkan Tuhan dan mereka terus memuliakan namamu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan beri hikmat kekuatan kepadanya, agar mereka dapat memerintah kami dengan baik, dengan takut akan Tuhan saja. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam di berbagai tempat. Mari Tuhan, Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah keterbatasan mereka semua. Kami percaya Engkau akan memberi kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, agar mereka dapat menyandarkan diri hanya kepadamu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon topangan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kami tak mampu berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami sambut dan sempurnakan. Bukan kehendak kami yang menjadi. Dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Gereja Toraja, Senin 27 Desember 2021. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.